Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dengan topik makan sederhana dan alami, asam lambung akan cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah makan sederhana dan alami, asam lambung akan membaik ya. Nah, sebelum saya bahas tentang topik ini ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1 Syawal 1446 Hijriah, dan bertepatan dengan tanggal 31 Maret tahun 2025. Taqabbalallahu minal wa minkum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya atas segala khilaf, segala kesalahan saya ya, kepada teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Mudah-mudahan silaturahmi lewat udara ini ya, kita menjadi saling termotivasi, saling memaafkan, akhirnya melepaskan segala pendaman-pendaman emosi dan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita menjadi semakin membaik ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan semakin sehat ya, semakin kuat, semakin damai dan semakin bahagia tentunya bersama keluarga tercinta. Nah, teman-teman semua ya, jadi di momen Hari Raya Idul Fitri ini memang ada dua hal yang perlu kita sikapi ya. Jadi artinya di sini kita memang harus eling lan waspodo, karena bisa jadi di momen ini ya, di momen Hari Raya Idul Fitri itu bisa dijadikan sebagai momen terapi buat kita, sehingga penyembuhan itu menjadi semakin cepat membaik ya. Tetapi ketika kita lengah, artinya kita tidak eling lan waspodo, itu juga kadang menjadi negatif ya, menjadi negatif. Nah, akhirnya kita menjadi kambuh. Nah, untuk itu maka saya ingin mengingatkan ya kepada teman-teman kita, khususnya yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, agar selalu eling lan waspodo ya, dalam rangka supaya kita eling terhadap riwayat kita memiliki gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan waspodo terhadap hal-hal yang membuatnya kadang menjadi tidak menghambat ya, menjadi menghambat penyembuhan ya. Itu nah, maka dari itu ini penting ya, penting untuk kita sikapi dengan tujuan agar kita menjadi, intinya menjadi semakin cepat membaik lah, itu seperti itu. Nah, ada beberapa hal ya yang kita ingatkan ya. Jadi yang pertama, di dalam momen Hari Raya Idul Fitri ya, itu kan biasanya banyak hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru, termasuk makanan juga multi jenisnya ya, yang kadang kita tidak biasa makan, itu selalu ada di menu-menu itu. Nah, kalau kita tidak eling lan waspodo ya, artinya kita ceroboh, nah kadang membuat kita menjadi kambuh kembali. Nah, untuk itu maka
saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang pertama yaitu makan sederhana dan alami ya. Itu lebih baik ya untuk pemulihan asam lambung gitu, anxiety psikosomatis. Nah, cuma ini yaitu karena di momen Hari Raya Idul Fitri kan biasanya jenis makanan apa-apa itu ada ya, apalagi ketika yang sangat kelihatan berbeda ketika seperti di lingkungan saya ya di kampung ya di kampungnya itu berbeda sekali dengan hari-hari harian biasa ya. Jadi apa-apa itu dibuat ya, apa-apa itu ada ya, mulai dari yang jenis ikan-ikanan ya, itu juga ada bermacam-macam daging, ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging ikan dan lain sebagainya ya. Belum makanan-makanan yang lain ya, kadang juga ada sop, ada bakso, ada rendang dan lain sebagainya. Pokoknya banyak jenisnya. Nah, kadang itu kan menggiurkan kita ya, menggiurkan kita untuk istilahnya inginnya semuanya dimakan ya. Kalau kita tidak waspada dan tidak eling dengan penderitaan kita itu ya tentunya semuanya akan nikmati semua ya, tetapi kadang efeknya itu belum tentu positif, kadang menjadi negatif. Nah, maka dari itu saya mengajak untuk makan sederhana ya. Nah, sederhana itu artinya ya itu bukan berarti pelit ya, tetapi makan secukupnya, itu sederhana ya. Jadi sederhana secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Jadi sederhana itu seperti itu. Jadi ya contohnya ketika di situ banyak makanan yang aneh-aneh yang biasanya tidak makan kok diadakan ya, ya bolehlah mencicipi tapi sedikit ya, itu seperti itu, hanya istilahnya untuk ini aja ya, untuk istilahnya ya tombok kangen lah seperti itu ya. Jadi menikmati tapi sedikit saja, dan kalau kita bisa menjaga itu akan lebih baik ya daripada misalkan nanti kita ceroboh. Nah, kemudian efeknya bagi kita yang sudah mungkin merasa membaik ya, sudah merasa sembuh, kok menjadi kambuh lagi. Nah, ini kan sayang sekali ya, hanya gara-gara karena makan yang tidak terkontrol. Nah, maka dari itu silahkan ya itu makan, tapi tetap eling lan waspada, dan saya sarankan untuk sederhana. Sederhana itu artinya secukupnya ya, secukupnya, jangan berlebihan. Apa-apa yang menjadikan efeknya negatif itu ketika kita berlebihan. Jadi misalkan terlalu banyak makan daging sapi atau mungkin daging kambing, itu biasanya karena itu termasuk lemak tinggi ya. Nah, itu biasanya menjadi kadang menjadi kambuh, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya makan sekedar lah cukupnya, itu nggak masalah ya, itu nggak apa-apa ya, apalagi diimbangi dengan makanan-makanan yang lain ya, tentunya ada sayur, ada buah, itu ya seimbang saja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua selain sederhana itu pilihan makanan, yaitu usahakan yang alami teman-teman ya. Nah, alami itu olahan pertama lah, masakan tingkat pertama ya. Masakan tingkat pertama itu masih terlihat bentuknya. Jadi misalkan kalau kita makan pisang ya betul-betul pisang, jangan pisang rasa coklat misalkan. Nah, ini sudah olahan ya. Kalau sudah olahan nanti kadang menjadi fungsinya sudah berbeda, itu seperti itu. Kalau misalkan daging ya masih terlihat, oh ini daging ayam, oh ini daging ikan, itu terlihat bentuknya ya. Tetapi kalau daging itu sudah berubah bentuk ya, nah itu kita kan nggak tahu itu daging apa. Nah, itu sudah olahan tingkat kedua atau ketiga. Nah, itu biasanya untuk olahan-olahan yang tingkat kedua, ketiga itu dicerna juga akan menjadi lebih lama, lebih susah ya. Tetapi kalau masih terlihat bentuknya itu menjadi lebih cepat dicerna ya, karena mungkin ya struktur kandungannya itu masih alami, itu seperti itu. Contohnya ketika kita makan
telur ya. Telur itu ya masih bentuknya telur ya, telur ayam misalkan. Nah itu kan telur rebus atau apa ya, itu masih bentuknya telur, atau mungkin telur diceplok ya jadi telur mata sapi namanya. Nah itu kan juga masih kelihatan telur. Tetapi kalau telur sudah masuk ke dalam roti misalkan sebagainya, kan sudah nggak kelihatan bentuknya. Nah itu sudah olahan. Nah itu kurang alami karena di proses pencernaan itu menjadi jauh lebih lama prosesnya ya. Nah untuk itu maka saya mengajak untuk makan sederhana dan alami. Itu mengingat dan menimbang supaya efeknya positif di dalam lambung kita, apalagi yang sedang proses pemulihan, supaya tidak kambuh dan supaya cepat sembuh. Nah itu teman-teman ya, ini perlu kita ingat ya, walaupun di momen Hari Raya Idul Fitri tentunya banyak banyak makanan-makanan yang tidak biasanya kita makan, tapi itu ada. Nah itu yang kadang menjadikan istilahnya lambung kita kaget itu ya. Nah kaget ya itu akhirnya menjadi ada reaksi yang kurang kurang menguntungkan, akhirnya kita menjadi kambuh. Nah untuk itu maka kita jaga supaya menjadi tetap istilahnya membaik. Wah ini maaf teman-teman ya, ini suaranya agak bising ya karena ini ada takbiran lewat ini ya, di depan itu musiknya terlalu besar, agak sedikit mengganggu. Tidak apa-apa ya itu. Nah itu yang pertama ya, jadi kita makan sederhana dan alami itu lebih baik ya untuk pemulihan asam lambung. Nah itu perlu kita ingatkan, ini sekedar mengingatkan saja. Kemudian yang kedua, masih di momen Hari Raya Idul Fitri ini ya, supaya kita menjadi cepat membaik, yang memiliki gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dan juga tidak mudah kambuh-kambuhan ya. Ini tentang minuman ya teman-teman. Ini minuman usahakan juga yang alami. Nah minuman yang alami itu sebenarnya air putih teman-teman. Air putih yang memang dari alam pun itu keluar ya seperti itu ya, air putih, contohnya air mineral itu seperti itu ya. Itu usahakan lebih banyak itu. Jadi minuman alami air putih itu harus lebih banyak karena sifatnya menjadi lebih baik ya, dibandingkan dengan minuman-minuman yang beraneka soft drink lah ya. Beraneka soft drink itu kan banyak sekali sekarang, dan itu biasanya di momen perayaan Hari Raya Idul Fitri itu juga banyak tersedia ya, banyak tersedia di rumah-rumah kita ya. Itu mulai dari yang mungkin sirup ya, mungkin produk-produk kemasan yang lain yang sifatnya soft drink. Nah itu juga usahakan kalau bisa itu dihindari ya, tapi kita tetap minumnya alami ya. Kalau saya ya minum alami itu memang yang untuk pokoknya air putih ya, tambahannya itu kadang teh ya. Kalau enggak teh, kopi ya, kopi hitam itu saya hanya itu saja. Minuman-minuman yang lain saya sangat jarang ya. Kalau soft drink itu saya hanya air mineral ya. Untuk yang lain-lainnya itu sekarang saya enggak. Kalau dulu waktu masih muda itu biasa ya, sukanya soft drink juga ya. Cuma enggak saya sebutkan mereknya lah, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi itu minuman usahakan yang alami juga ya, yang alami, jangan terlalu banyak soft drink itu. Kalian boleh untuk mencicipi saja sedikit, nggak apa-apa, itu biasanya juga efeknya tidak terlalu berpengaruh, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, ini jadikan momen Hari Raya Idul Fitri ini ya, atau momen silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ini untuk terapi teman-teman. Jadi dimanapun, kapanpun ya, kita fokusnya kepada penyembuhan diri kita ya, supaya kita memang menjadi selalu berprogres menjadi lebih baik. Nah termasuk di momen ini, di momen Hari Raya Idul Fitri juga kita jadikan sebagai
terapi kita untuk supaya menjadi lebih baik. Karena dengan kegiatan apapun, aktivitas apapun, kalau sudah kita niati ya, kita niati untuk terapi, itu insya Allah akan lebih bermanfaat ya dibanding kita sekedar melakukan tetapi dengan setengah hati. Nah itu biasanya menjadikan kurang menguntungkan, itu seperti itu. Nah caranya ya, jadikan momen silaturahmi katakanlah ya, atau perayaan Hari Raya Idul Fitri itu sebagai terapi, mulai dari hal-hal yang kita lakukan. Kita tahu manfaatnya. Contohnya yang pertama, kita mengikuti sholat id ya. Sholat id itu kan beramai-ramai ya, berkerumunan ya. Ini selain merupakan sebagai rangkaian ibadah yang biasa kita lakukan ya, ini juga untuk melatih keberanian mental ya, terutama yang kita kan kadang mengalami mentalnya kurang berani lah, atau menjadi takut keluar rumah, takut bertemu dengan banyak orang, takut di keramaian, kan sering seperti itu. Nah ini momen katakanlah sholat id, nah ini jadikan untuk melatih diri kita supaya secara mental kita lebih berani menghadapi keramaian, kerumunan ya, menghadapi banyak orang, kita menjadi bersosialisasi, bersalam-salaman dan seterusnya. Nah ini sangat positif ya, sangat positif. Jadi nanti ada pengaruhnya terhadap mental kita ya, yang akhirnya menjadi lebih membaik. Dan ternyata dengan seperti itu, ini untuk mengikis anxiety disordernya. Jadi kecemasan-kecemasan berlebih, ketakutan-ketakutan ya, itu akan menghilang nantinya. Akhirnya menjadi di posisi normal kembali. Nah itu lakukan saja, walaupun kadang kita kadang males ya, kadang masih takut, nah akhirnya ragu. Nah itu usahakan niati saja, pokoknya kita ikut berangkat katakanlah sholat id ini sebagai terapi saya untuk melatih mental saya, itu seperti itu ya. Itu selain memang tujuan utama beribadah, itu kan seperti itu ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah itu yang pertama ya, dari istilahnya kita jadikan momen silaturahmi atau Hari Raya Idul Fitri ini sebagai terapi ya. Yang pertama dengan mengikuti sholat id untuk melatih mental menjadi berani itu. Kemudian yang kedua, dengan kita bersilaturahmi itu kan saling maafkan ya, saling berkunjung, saling maafkan. Ini hikmahnya itu akan menenangkan jiwa dan pikiran kita ya. Karena ya dengan memaafkan ya, berarti kita melepaskan pendaman-pendaman emosi yang selama ini tersimpan. Nah sebenarnya sakit ya, terutama sakit asam lambung itu banyak disebabkan oleh itu secara mental atau secara psikis, karena kita memiliki banyak pendaman-pendaman emosi. Tetapi dengan kita istilahnya saling memaafkan, ini sama saja kita melepaskan pendaman-pendaman emosi sehingga menjadi netral kembali. Nah dengan emosi kita istilahnya sudah terlepaskan, kita menjadi netral kembali ya, nanti respon tubuh akan membaik, terutama asam lambung menjadi normal. Nah ketika asam lambung normal ya sudah, kita menjadi sembuh itu. Makanya ini adalah momen yang sangat tepat untuk istilahnya terapi kita ya. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya kita berusaha bersilaturahmi, memaafkan ya. Mungkin yang dengan keluarga kita mengunjungi ya, saling berkunjung ya. Tetapi mungkin yang jauh ya bisa lewat sosial media lah, lewat WhatsApp misalkan, lewat telepon misalkan ya. Termasuk ini kali ini saya tadi juga mengucapkan ya, dan mohon maaf kepada teman-teman semua, ini sebenarnya sebagai upaya juga, supaya saya secara emosi ini juga lebih bersih, lebih terlepaskan, sehingga saya merasa lebih damai, lebih nyaman ya, dan merasa banyak saudara, banyak teman. Nah itu luar biasa teman-teman itu. Nah itu jadi saling memaafkan ini melatih ya, akan menenangkan jiwa dan pikiran, karena kita sudah melepaskan pendaman-pendaman emosi. Itu penting ya itu. Nah kemudian
Selain itu, mungkin yang melakukan kegiatan mudik ya, mudik ini yang biasanya antar kota ya, antar kota. Nah ini juga bagus juga teman-teman ya, dengan kita melakukan mudik ya, perjalanan jauh ya, perjalanan jauh antar kota misalkan ya. Ini juga hikmahnya bagi kita yang mengalami gangguan anxiety psikosomatik ya, ini dapat melatih berani bepergian jauh ya. Yang tadinya kita mau naik motor saja itu nggak berani ya. Nah dulu waktu saya sedang di titik terendah itu motor sekitar 1 bulan itu nggak saya pakai teman-teman. Ya itu. Nah karena jangankan naik motor ya, kita berjalan kaki mau istilahnya ke warung sebelah saja itu masih sempoyongan. Nah akhirnya kan untuk naik motor nggak berani waktu itu ya. Nah maka ketika ada teman-teman yang masih kadang masih ragu ya, mau bepergian jauh masih agak takut, mau naik motor sendiri juga mungkin agak takut ya, nyetir sendiri itu belum berani. Nah ini manfaatkan sebagai latihan. Kalau diniati itu saya kira bisa-bisa saja nggak apa-apa ya. Apalagi ada temannya, ada pendampingnya, itu pasti kuat dan pasti bisa. Dan insya Allah ini sebagai awal istilahnya titik balik ya, titik balik kesembuhan teman-teman untuk selamat tinggal dengan asam lambung sensitif psikosomatis. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Nah baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.